Salam saudara sekalian, bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan isi musik gereja. Setelah di sesi sebelumnya kita belajar tentang peranan musik dalam ibadah, dan kita akan lihat seharusnya isi atau syair di dalam lagu di musik gereja itu seperti apa. Nah, kita akan pelajari di dalam bagian ini. Ibadah adalah respon orang percaya dalam menanggapi karya keselamatan dari Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Karena keselamatan itulah kita berkata-kata dan kita bisa bernyanyi atau memuji Tuhan. Ya, jadi ibadah merupakan sesuatu hal yang penting. Karena ibadah itu respon kita. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, dalam bagian ini kita berespon dengan menyanyi, dengan memuji, dan mengagungkan nama Tuhan di dalam peribadatan itu. Nah, pada saat kita beribadah, saat kita menyanyi, memuji Tuhan, ya biasanya itu ada iringan musik di sana, yang memang biasanya sudah ditetapkan oleh gereja dengan bentuk-bentuk tertentu. Oleh karena itu, antara musik, nyanyian, dan ibadah memang memiliki hubungan yang erat. Karena keduanya merupakan bagian integral dalam peribadatan orang percaya. Jadi musik, nyanyian, dan ibadah, ya dalam ibadah itu sangat berhubungan. Secara lebih singkat dapat dikatakan bahwa sebuah nyanyian yang dipakai dalam ibadah umat Kristiani adalah nyanyian yang memiliki karakter. Biasanya itu lagunya yang sederhana, karena kebanyakan lagu itu merupakan hasil ya dari pengalaman hidup para hambanya. Bahasa yang digunakan pun baik dan jelas, dan ini yang penting, isi teologinya jelas dan mencerminkan iman Kristen. Ya, seperti itu. Sesuai dengan tujuan nyanyian, hendaknya suatu nyanyian memang berisikan. Nah, ini ya, ungkapan isi hati jemaat atas kasihnya. Permohonan kepada Tuhan bisa juga nyanyian itu berisi terkait dengan permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi juga bisa berisi ucapan syukur terhadap Tuhan, ya, untuk memuliakan kebesarannya, kekudusannya, sehingga kita dapat mengagungkan. Lalu yang keempat di sini sebuah nyanyian itu untuk meneguhkan iman dan mengaku percaya kepada Tuhan, dan juga bisa persembahan kepada Tuhan. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh terkait dengan isi musik atau nyanyian untuk lagu-lagu sekuler dan musik atau nyanyian untuk lagu-lagu gereja. Perbedaan kualitas musik rohani dengan musik sekuler itu ada sebagai berikut. Nah, ini saya ambil dari sebuah buku. Nah, ini terkait dengan musik rohani, lagu-lagu rohani. Nah, di sini sumber pesannya berasal dari Tuhan. Tuhan yang menginspirasi para penulis lagu rohani sehingga mereka akhirnya bisa menciptakan sebuah lagu rohani. Lalu isinya apa? Ya, pesannya dari Tuhan, isinya yaitu berbicara tentang keselamatan melalui Kristus, penyembahan kepada Tuhan. Jadi lagu rohani, ya, lagu rohani itu harus berisi seperti ini. Ya, lalu dari sisi sumber kekuatan, ya Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Ya, dari diagram di atas tadi ya, jelas bahwa ya, ada yang membedakan musik gereja, musik rohani Kristen, atau lagu rohani atau lagu sekuler, atau musik dunia. Jelas sekali terkait dengan muatan. Kalau musik Kristen itu memiliki muatan pesan dari Tuhan. Musik gereja tidak berbicara tentang genre musik, gospel, himne,
Sebagaimana selama ini, ya kalau kita lihat memang sering menjadi perdebatan. Nah, tetapi yang jelas memang isi dari musik gereja itu harus mendatangkan berkat bagi jemaat yang menyanyikan dan mendengarkan. Dan musik itu juga dijadikan sebagai nyanyian rohani yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi kalau kita lihat jelas sekali muatan dari musik rohani itu ya pesannya berasal dari Tuhan, bukan karena keinginan dari pada message dari keinginan dari penulis lagu. Dan itu berbicara tentang keselamatan, penyembahan kepada Tuhan. Dan di sana Roh Kudus sendiri yang bekerja, ya, menginspirasi para penulis lagu Kristen. Nah, di sini kalau kita lihat perbedaan lagu sekuler dan lagu-lagu Kristen. Ya, dari sisi motif yaitu ya kalau lagu sekuler menyenangkan manusia, ada kepentingan pribadi di sana, tapi untuk lagu rohani itu untuk menghormati Tuhan. Ada tujuan spiritual terkait dengan musik itu ya. Satunya untuk menyenangkan manusia, satunya memang untuk menghormati Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya, sebuah pertunjukan artistik ya, termotivasi hasrat sekuler. Hanya sebuah pertunjukan aja kalau itu musik sekuler. Bagaimana dengan musik rohani? Sebuah pertunjukan artistik diberi wewenang oleh Roh Kudus. Ada karya Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Lalu ya dari sisi ini untuk media itu ya biasanya lagu sekuler untuk hiburan saja, keegoisan pribadi untuk pribadi. Tapi lagu rohani bisa lebih kepada untuk penginjilan rohani. Iya, seperti itu. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat mendasar. Satunya untuk kesenangan manusia, satunya untuk menghormati keagungan Tuhan. Satunya untuk pertunjukan ya menyenangkan hati manusia, satunya di sini ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya untuk hiburan dan satunya untuk penginjilan rohani. Pada kedua hal tersebut di atas, sebuah ibadah bisa berakhir menjadi sebuah pertunjukan seni, yang mana aspek dari musik itu berhubungan dengan Tuhan, tetapi pemenuhan alasan akan berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari para pemusiknya. Ini artinya bahwa sebuah ibadah kadang kalau tidak direlasikan dengan Roh Kudus dan karya Tuhan, di sana akan jatuh kepada sebuah ya pertunjukan seni seperti musik-musik sekuler. Dalam hal ini memang menjadi aspek penting ya untuk para pemusiknya dan musiknya tetap dalam hubungan dengan kita. Jadi harus ada message Tuhan. Sehingga akhirnya memang musik itu bernuansa religi dan juga musik itu bernuansa rohani, bukan sekedar untuk pemuasan diri dari pemusiknya atau orang yang mendengarkan. Bagi musisi sekuler akan melakukan penampilan dengan sepenuh hati kepada manusia, sementara bagi pemusik ya, rohani akan memberikan sebuah pelayanan. Nah, kesatuan hati kepada Kristus tidak dengan pelayanan untuk menyenangkan manusia, tetapi sebagai hamba Kristus yang melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Bagi musisi sekuler ya semuanya untuk kesenangan manusia, tetapi bagi musisi Kristen sebagai pemain musik dalam pelayanan ibadah, ya, di sini perlu ada kesehatan hati kepada Kristus. Pelayanan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi sebagai hamba Kristus, ya untuk melakukan perintah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan melakukannya dengan sepenuh hati. Menurut pemikiran Alan
P. Meriam, jika lagu-lagu yang memiliki pesan Tuhan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka musik tersebut berfungsi sebagai kesinambungan memelihara hubungan yang intim dengan Allah. Ini dari sisi fungsinya, fungsi musik. Jadi kalau fungsinya sebagai kesinambungan memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, ya jelas, maksudnya ini digunakan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, maka berfungsi sebagai kesinambungan memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Sedangkan jika lagu-lagu yang bermuatan pesan Tuhan tersebut dilihat dari sisi penggunaannya, maka musik tersebut digunakan untuk membawa jemaat kehadirat Tuhan dalam ibadah. Selanjutnya untuk John Wilson mengatakan, lagu-lagu yang memiliki pesan Tuhan bukanlah lagu yang tercipta dari hasil pemikiran logis seorang komposer. Roh Kudus yang memampukan seorang komposer untuk menulis, yang mana yang secara spiritual dapat ditampilkan dengan efektif untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seorang pemain musik atau komposer yang terlibat dalam ibadah menyerahkan hidupnya dan bakatnya dalam jalannya proyek penyajian pesan rohani yang mampu dipahami oleh jemaat. Dan seorang pendengar secara fisik dan mental dipersiapkan untuk merespon terhadap pesan yang diberikan. Kekuatan Roh Kudus merupakan kekuatan yang agung dan sebuah kekuasaan yang besar, jauh lebih penting dari kemampuan alami, pemahaman, dan inspirasi. Ya, saya rasa. Jadi saudara sekalian, terkait dengan isi musik dan nyanyian, ya, ini kalau kita lihat tadi jelas bahwa yang terpenting di dalam bagian ini yaitu di sini. Pesannya memang message dari Tuhan, dan di dalamnya itu memang berbicara, setiap isi musik atau lagu itu berbicara tentang keselamatan, penyembahan kepada Tuhan, dan ada Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ya, jadi saya rasa itu terkait dengan isi musik gereja. Saya berharap ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa memberkati. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.